Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta PBAK Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Jember. Selamat bergabung di Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Jember. Ada salam khusus untuk dari Tadris Biologi, yaitu apabila ada yang mengucapkan biologi, maka jawabnya adalah make us like family. Saya ulangi, biologi, apa jawabnya? Make us like family. Baik, adik-adik mahasiswa baru Prodi Biologi, apa motivasi Anda masuk ke Prodi Biologi? Ingat bahwa motivasi Anda adalah menentukan kesuksesan Anda. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang ingin Anda capai dalam 1 bulan yang akan datang? Apa yang ingin Anda capai dalam 1 semester yang akan datang? Atau 1 tahun yang akan datang? Atau bahkan 4 tahun yang akan datang? Ketika kita kuliah, maka kita tidak bisa mengalir begitu saja. Tetapi harus ada perencanaan yang jelas, target yang jelas, sehingga ketika kita belajar di perguruan tinggi, maka kita bisa menyelesaikan tepat waktu atau tidak, tergantung dari perencanaan kita sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka baiklah adik-adik mahasiswa baru, mari kita mengenal lebih dekat tentang profil dari Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Jember. Tadris Biologi ini beralamat di Jalan Mataram, nomor 1 Mangli, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Di sini ada sosial media dari Prodi Tadris Biologi, ada Instagramnya adalah Tadris Biologi, ada Facebooknya adalah Tadris Biologi IAIN Jember, dan ada juga webnya, yaitu http://tbiologi.iain.jember.ac.id. Adik-adik sudah pernah belum masuk ke webnya Tadris Biologi? Kalau Anda sebagai mahasiswa baru Tadris Biologi, tentunya harus punya rasa ingin tahu, ya, apa itu Tadris Biologi. Maka Anda harus masuk dulu ke Tadris Biologi supaya tahu web Tadris Biologi, supaya tahu apa sebenarnya Tadris Biologi itu. Oke, selanjutnya adalah visi dari Prodi Tadris Biologi. Yang pertama adalah pencetak pendidik, maksud saya visinya adalah pencetak pendidik dan tenaga kependidikan di bidang biologi yang unggul, kompetitif, berintegrasi nilai-nilai Islam Nusantara, dan berwawasan lingkungan. Adapun misinya, yang pertama adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas di bidang biologi dan pembelajarannya diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam Nusantara dan berbasis wawasan lingkungan untuk menghasilkan tenaga pendidik biologi yang unggul dan kompetitif di sekolah menengah. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya memberikan kontribusi dalam pemecahan berbagai permasalahan dalam bidang biologi dan pembelajarannya serta permasalahan lingkungan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkelanjutan dalam biologi dan pembelajarannya yang terintegrasi nilai-nilai Islam Nusantara serta permasalahan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait, khususnya lembaga pendidikan dan lembaga peduli lingkungan dalam rangka membangun jaringan kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan.
Profil lulusan dari Tadris Biologi itu ada 4. Yang pertama adalah pendidik atau praktisi pendidikan. Yang kedua adalah sebagai asisten peneliti pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai pengembang bahan ajar. Dan yang keempat adalah pengelola laboratorium biologi atau laboratorium IPA. Baik, adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, perlu Anda tahu bahwa ada 8 dosen tetap di Tadris Biologi yang akan mengajar Anda nanti. Yang pertama adalah Ibu Wiwin Maisaroh MSI, yang kedua adalah Bapak Bayu Sandika SSI MSI, yang ketiga adalah Ibu Ira Normawati SPD MPD, yang keempat adalah Ibu Rosita Fitrah Dewi SPD MSI, yang kelima adalah Ibu Heni Setiawati SSI MPD. Selanjutnya adalah Bapak Husni Mubarok MSI, dan yang berikutnya adalah Bapak Nanda SK Anugrah Nasution MPD, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Dr. Umi Farihah MM MPD. Di antara dosen tetap ini ada yang sedang tugas belajar, yaitu Ibu Wiwin Maisaroh dan Bapak Husni Mubarok. Adik-adik yang berbahagia, di dalam perkuliahan nanti ada beberapa fasilitas yang bisa diperoleh. Yang pertama adalah labor biologi, yang kedua adalah labor micro teaching, yang ketiga adalah jaringan internet atau wifi, yang berikutnya adalah kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jember untuk laboratorium anatomi fisiologi manusia. Nah, seperti ini dalam layar monitor ini ada gambarnya, yaitu ini penandatanganan dari Ibu Dekan dengan Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Jember dengan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNED, ya. Adapun kegiatan HMPS yang bisa adik-adik ikuti nanti, yaitu ada kegiatan pengembangan mahasiswa, di mana di sini ada beberapa kegiatan, yaitu antara lain adalah workshop, tutorial, dan lain-lain, ya. Yang berikutnya adalah ada study club. Nah, study club ini ada 3 macam. Yang pertama adalah study club zoologi, yang kedua adalah study club mikrobiologi, dan yang ketiga adalah study club ekologi. Study club zoologi kegiatannya antara lain yaitu training bioinformatika. Yang kedua adalah latihan pembedahan vertebrata. Yang ketiga adalah pembuatan media pembelajaran, diodermi, dan lain-lain, ya. Sedangkan study club untuk mikrobiologi kegiatannya antara lain adalah pembuatan hiaget demame, pembuatan kefir demame, dan studi lapang di pabrik AMDK Club. Sedangkan studi club untuk ekologi, kegiatannya antara lain adalah pelepasan tuki, hidroponik, dan pembuatan sabun organik dari minyak jelantah. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Jember, adik-adik nanti juga bisa mengikuti organisasi mahasiswa yang ada di institut. Antara lain adalah pramuka, IJIS, pers mahasiswa, olahraga, pecinta alam, kesenian, dan lain-lain. Di dalam Tadris Biologi, di dalam prodi Tadris Biologi juga sudah meluluskan beberapa mahasiswa sehingga disebut alumni, ya.
Alumni Tadris Biologi ini bisa ada yang sudah menjadi guru atau tenaga pendidik, ada yang sudah menjadi karyawan swasta, ada yang menjadi wirausahawan atau wirausahawati, dan ada juga yang tadi lanjut S2 di IPB, yaitu mendapat beasiswa bidik misi. Ya. Alhamdulillah, ini juga ada yang sedang diterima lagi di UGM dari alumni mahasiswa Tadris Biologi. Baik, ada yang perlu Anda ketahui sebelum masuk perkuliahan, yaitu satuan kredit semester yang disingkat dengan SKS. Apa SKS itu? SKS merupakan satuan beban studi pada mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa. Jumlah beban SKS akan mempengaruhi waktu berlangsungnya mata kuliah. Misalkan 1 SKS itu sama dengan 50 menit. Kemudian biasanya jumlah SKS per semester adalah 24 SKS maksimal. Selama masa studi mahasiswa wajib menempuh 146 SKS. Ya, saya ulangi, mahasiswa wajib menempuh 146 SKS yang terdiri dari mata kuliah institut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah program studi. Jadi jika adik-adik belum bisa menempuh 146 SKS, maka belum bisa lulus di program S1 Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Jember. Selanjutnya ada yang perlu Anda ketahui juga, yaitu Kartu Rencana Studi atau disingkat dengan KRS. KRS ini digunakan untuk memprogram mata kuliah dalam 1 semester. KRS ini berisi mata kuliah yang akan diambil dalam 1 semester. KRS harus diisi pada sistem online oleh mahasiswa yang bersangkutan. Hasil print out harus mendapat pengesahan dosen pembimbing, akademik atau DPA. Mata kuliah yang boleh diambil sesuai dengan buku pedoman. Mahasiswa harus bertanggung jawab atas kesalahan pengisian. Selanjutnya, besarnya kredit sesuai dengan beban kredit. Kemudian, jika mahasiswa tidak menyerahkan KRS, maka dianggap tidak aktif dalam semester tersebut. Selanjutnya, segeralah menghubungi bagian akademik jika mengalami kesulitan. Ada satu lagi yang adik-adik perlu ketahui, yaitu kartu hasil studi atau disingkat dengan KHS. KHS ini merupakan rapot per semester bagi mahasiswa. KHS dapat diakses secara online pada program sister. KHS berisi nilai mata kuliah yang ditempuh dan indeks prestasi atau IP semester tersebut. KHS berisi indeks prestasi kumulatif atau IPK sampai semester tersebut. KHS harus disahkan oleh Kaprodi, digunakan untuk pengurusan transkrip nilai. Apabila tidak sesuai, maka sebaiknya segera menghubungi Subak Akademik. Adik-adik maba Tadris Biologi yang saya banggakan, tidak lengkap kiranya jika kita tidak mengupas kiat sukses di perguruan tinggi. Apa kiat sukses di perguruan tinggi? Yang pertama adalah mandiri. Tentu berbeda pembelajaran di SMA dengan atau SMP dengan di perguruan tinggi. Belajar di perguruan tinggi membutuhkan adik-adik lebih mandiri, tidak bergantung kepada kawan, tidak bergantung kepada orang tua. Ketika mengambil SKS pun tidak harus bergantung kepada teman. Seandainya ada SKS yang tidak terambil,
di kelas bawah dan Anda ingin mengambil di kelas bawah, jangan merasa malu untuk mengambil di kelas bawah jika tidak ada teman seangkatan Anda. Nah, disinilah maka Anda harus mandiri, tidak bergantung dengan teman sekelas Anda. Yang kedua adalah motivasi diri. Motivasi diri adalah kiat sukses yang tidak kalah penting. Siapapun yang akan memotivasi Anda dari luar, baik itu dosen wali, atau dosen DPA, atau kaprodi dan sebagainya, orang tua. Tapi jika motivasi dari diri Anda sendiri tidak ada, maka ini juga tidak akan bisa mensukseskan langkah-langkah Anda. Yang berikutnya adalah terbuka untuk bekerja sama. Ketika di perguruan tinggi, ini banyak sekali tugas-tugas kelompok, maka Anda harus terbuka bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Yang berikutnya adalah mampu bekerja sendiri. Karena itu dibutuhkan kompetensi yang sangat handal dari masing-masing mahasiswa, karena mahasiswa dituntut untuk bekerja mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Yang berikutnya adalah mampu mengorganisasi waktu. Mahasiswa harus mampu memilih mana hal-hal yang penting dan mana hal-hal yang tidak penting. Mahasiswa juga harus mampu memilih mana hal-hal yang mendesak dan mana hal-hal yang tidak mendesak. Yang berikutnya adalah mampu menetapkan sasaran yang meningkatkan prestasi. Selanjutnya adalah memahami waktu, cara dan tempat yang cocok untuk belajar. Mahasiswa tentu punya style ya, punya style belajar yang sendiri-sendiri. Mana tempat, mana cara yang cocok untuk belajar. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat berkarya untuk mahasiswa Tadris Biologi. Saya tunggu karya-karya Anda, karena karya Anda akan menentukan nilai dari prodi, dari Tadris Biologi FTIK IAIN Jember. Apa karya Anda? Karya Anda bisa berupa tulisan, bisa juga berupa hasil dari lomba-lomba yang Anda ikuti. Karena itu selalu update, selalu cari informasi lomba-lomba apa yang bisa diikuti, kemudian seminar-seminar apa yang bisa diikuti sehingga Anda bisa publish di seminar atau di jurnal. Saya akhiri sekian. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.